Kalau laki-laki itu dosanya banyak di mata. Dosanya laki-laki itu banyak di mata. Kalau perempuan banyak di mulut. Makanya kalau laki-laki menangis itu, kalau sedih dia begini. Kalau perempuan dia begini. Ya, Bu. Maka kalau mampu makin menjaga mulut tak, gampang itu masuk surga. Nah, bukan saya yang bilang, Bu. Nabi. Perempuan yang mendirikan sholat, puasa Ramadan, menjaga harga dirinya, lalu dia taati suaminya. Nabi bilang, tadkhulul jannati bisalam, masuk ke surga dengan selamat dari pintu mana yang kamu suka. Disuruh pilih, Bu. Pilih ke pintu mana kamu suka. Jannatul Firdaus boleh, yang paling hebat. Tapi setan tahu ini. Nah, tahu ini setan bahwa ada cara menggelincirkan perempuan. Apa? Gibah, gosip. Makanya biasa itu pertama itu dicerita sinetron ji. No. Setan langsung kipas. Bilang kok sama istrinya itu. Dia bilang, jelek masih Pak nih. Tadi malam dia bilang, iyo, ada orang ku kenal seperti tetangga aku begitu. Mulai nih menyerempet. Dan kita langsung senang. Iya kan? Masa? Dia bilang, iyo. Baru ku tahu. Betul kok. Masa? Mana buktinya? Setan itu kipas kok terus. Maka yang baik, ibu soleha, maka dia begitu dia dengar, maka dia akan berkata, na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan seperti itu. Jangan mau dihabisi amal tabu gara-gara gosip. Lebih baik kita buat itu ibu selalu pergi pengajian. Bagus. Kalau pergi pengajian Al-Markas ada ya. Pika pengajian Masjid Raya ada, di sekolah juga ada, rajin sekali pengajian. Itu nih kasihan, mulai masuk itu nih, kenapa masukmu? Ada ku dengar suaminya kawin lagi. Betul kok. Main itu. Maka tidak ada faedah ibu cerita. Kalau dia bilang kawin lagi suaminya, kita berlindung kepada Allah. Mudah-mudahan suami tak tidak begitu. Jangan kau langsung lupa cinta. Oh, ruginya itu di pengajian nih. Ada kau orang rugi di pengajian? Ketawa karena kita semua ini pelakuna. Pasti bilang di dalam hati, cocok sekali tuh bilang Ustaz. Ya Ibu? Ya. Satu, gosip, berhenti, tidak ada gunanya itu. Yang kedua, sakwa sangka, sangka burung. Ketemu ki ustaz, dek, baik namamu tuh kalau dia ceramah, masa ketemu ki kayak tidak kenal ki, baru operasi matanya, tidak lihat ki. Sangka baik, jangan sangka buruk. Kenapa Tuhan nak kasih begini kak? Sangka baik. Kenapa suamiku begini? Sangka baik. Oh barangkali capek suamiku. Kenapa suamiku kok akhir-akhir ini berarti ada masalahnya itu nggak mau cerita sama kamu? Sangka baik. Demi Allah Bu, orang yang selalu bersangka buruk nggak bisa tenang hatinya. Sebaliknya, orang yang selalu membawa sangka baik, tenang hatinya, lapang dadanya. Contoh, telepon suami pagi-pagi, nggak nangka itu. Oh, sholat duha gitu. Enaknya perasaanmu toh, tapi kan setan nakipasi kok. Oh, ada yang di sampingnya itu. Ada di sini itu. Itu setan itu. Telepon lagi tengah hari, tidak ngejawab.
Oh, sholat ini. Teleponin lagi, ndak nak jawab. Ai, nadu ini HP-nya kasihan ini. Tiba-tiba masuk WhatsApp-nya temanmu. Dek suamimu bonceng cewek. Cantiknya. Oh, pantas. Ternyata dia nge-grab kasihan. Coba bedek kalau begitu ibu. Tenang kita. Tenang toh. Coba selalu bawa. Nah sekarang ibu-ibu, kalau kita sangka buruk, apa yang kita dapat? Kalau sakit hati, ada solusi? Enggak. Apa? Ayo, berani mau kita tempelin suami tak? Tidak mungkin. Mau kita minta diceraikan, mampu ki janda. Lebih tidak enak lagi status janda. Apa? Anggaplah kita mampu janda, mampu kita dapat yang lebih baik dari yang sekarang. Siapa tahu kita dapat yang lebih buruk. Yakin dapat yang lebih baik. Maka lebih baik sangka baik. Sangka baik saja. Dan hebatnya itu perempuan muslimah, dosanya jo suaminu tenan tanggung. Supaya sangka enak prasanta, selalu dibilang. Dia tong itu tanggung. Itu bisa kusuka istriku. Selalu saya bilang, tidak pernah tuh mengeluh ini. Apa dia bilang? Apa gunaku mengeluh? Tidak membahagiakan hatiku. Lebih saya sangka baik. Saya bukan cari muka sama suamiku, saya cari ridanya suamiku. Kalau suamiku rida, pasporku gampang masuk surga. Makanya biar baku marah kak itu, tanya itu anakku nanti bu guru. Kau tidak percaya? Tanya nanti, tanya. Biar baku marah kak, tidak baku bicara, tidak mungkin itu. Biar ustaz itu bertengkar toh, tidak mungkin. Bohong itu kalau tidak. Mana ada rumah tangga tidak ada masalahnya, bale-bale itu. Nah bilang ini romantis tahu. Saya bilang dari mana pola apa? Nah bilang itu di IG nah. Jangan ku percaya itu IG bisa diedit. Itu foto baku penuh 1 menit. Kau tidak tahu apa yang terjadi 23 jam. Apa ini? Mana ustaz pasti tong bertengkar orang. Jangankan saya. Kurang apa Nabi? Nabi itu Aisyah pernah cemburu. Iya. Tapi apa kalau meskipun marah itu istriku, tidak aku bicara kak. Tidak pernah saya keluar rumah, pasti nasertai kak. Nah cium tanganku dulu bu. Sudah itu, nah cium lagi jidatku itu. Sudah itu mataku lagi kanan. Mataku lagi kiri. Ini lama-lama sedikit. Ini kenapa istriku? Apa ya? Pernah kayak begitu bu? Sudah itu bu, nah usap. Padahal tidak baku bicara kayak itu. Baru nah usap dadaku. Apa nak bilang? Ridhoi saya. Itu memang membuat suami murah rezekinya. Dan ibu, kalau suamimu murah rezekinya, siapa yang dapat ini? Siapa yang dapat ini? Kamu. Coba. Tapi kalau keluar suamimu galau, sengsara pikirannya, kusut hatinya, jengkel perasaannya, tidak tenang hatinya, tidak mungkin dia bisa cari nafkah dengan baik. Kalau dia tidak bisa cari nafkah dengan baik, apa nak bawakan kau pulang? Makanya kasih tenangi kalau pergi. Ku lepas engkau pahlawan. Ya, Bu, kalau ini kita amalkan sampai di sini ceramah, hebat makin. Hebat makin. Nah, sangka baik, jangan gosip.
Tiba-tiba Allah kasih rumah tangga ada masalah, berarti Allah lagi menguji kekuatan imanmu. Tiba-tiba datang mertuamu yang cerewet, Allah kasih kau ladang kesabaran. Tidak ada yang sia-sia itu di dunia. Semua baik. Yang penting cara sikap kita tepat. Karena bilang Nabi, semua perkara umatku ini baik. Kaya dia syukur, pahala. Miskin dia sabar, pahala. Sakit dia sabar, pahala. Bahkan dia gugurkan dosanya. Cuma kita mau hidup sesuai mau tak. Mau ki begini, mau ki begini, mau ki begini. Kau mau jadi Tuhan. Untuk apa ada Tuhan kalau ibu mau hidup sesuai maunya? Dan kita tidak tahu apa yang terjadi besok. Maka sangka baik. Tidak ada baiknya itu sangka buruk. Itu ibu-ibu itu hobinya periksa HP na suamina. Apa gunanya kau periksa HP na suamimu? Kalau kau dapat lope-lope. Apa mi perasaanmu kalau kau dapat lope-lope? Ndak enak mi galau mako toh? Galau mako. Yang mestinya tadi mesti masih tenang kok. Kusut mi pikiranmu. Kusut pikiranmu berdampak kepada anakmu. Berdampak ke anakmu. Siapa urus kau nanti masa tuamu? Itu gunanya ibu. Anak itu investasi. Mau kau disayang suamimu? Urus anaknya dengan baik. Saya mewakili perasaan laki-laki. Perasaan kita paling bahagia kalau kita lihat anak tak baik. Bagaimana kita tidak jengkel? Setengah mati makin keluar cari uang. Pulang dilihat anak tak, cara pakaiannya tidak betul. Cara ngomongnya kasar. Nah kau yang ngurus itu anak-anak. Kami ada di luar. Kalau kami lebih banyak di rumah, siapa carikan kau pembeli emas? Mantanmu. Maka itu sangka baik. Nggak enak. Nah kira ini kapan ibu-ibu gampang jadi suami. Lihat itu suami kasihan. Dia itu suami tinggal di rumah kau bilangi pemalas. Keluar di baru kau telepon di mana kau? Cepat pulang kau bilang tidak tahu deh ini cari uang. Terlambat pulang kau marah-marahi lagi. Tidak ada baiknya itu kasihan. Apa kata mamanya? Nah bilang anak mami. Kita ikuti lagi istri, dibilang ini takut sama istri. Apa paling maunya kita ini kasihan? Coba mi, kalau ada itu di medsos, suami yang marah-marah sama istrinya, langsung orang semua bilangin, suami kasar. Kurang ajar. Tapi kalau istri maki-maki istrinya, suaminya istri dilihat di medsos maki-maki istrinya, maka lagi orang. Kenapa? Karena semua suami begitu. Maka ibu sangka baik kepada suami tak, insya Allah gampang hidup ini. Sangka buruk membuat silaturahmi putus. Toh? Contoh, ada orang 5 tahun ibu. Suami istri tidak punya anak. Pergi di dokter. Periksa dokter kan. Alhamdulillah saya ingat. Bu, yang masih punya peluang untuk hamil punya anak, jangkit pergi dokter kandungan laki-laki. Masa mungkin dapat nak? Mengerti maksudnya toh? Selama masih ada dokter perempuan. Ngapain pergi di dokter laki-laki? Nah itu namanya kehormatan. Makanya disebut alat karena malu orang kalau dilihat. Kecuali di kampung itu tidak ada kecuali dia boleh. Tapi selama masih ada haram ibu pergi ke laki-laki. Ternyata ada tong kasih tahu ke jamaah. Nah bilang karena ada memang ibu-ibu itu suka itu dokter naga-gagai. Nah bilang bagus ki bodina Ustaz, atletis ki, gambar atongin bleaching mukanya. Oh lebih besar lagi dosanya itu. Karena bandingkan suaminya orang lain. Ini juga yang membuat kita tidak bisa bahagia bu, karena selalu kita bandingkan suami kita dengan orang lain. Masing-masing suami punya kelebihan.
Dan kalau mau kita tahu tersinggungnya itu laki-laki kalau kau bandingkan dengan suaminya orang lain. Marah itu. Termasuk saya. Saya kasih tahu memang sama mamanya, cek, jangan pernah kau bandingkan saya dengan laki-laki lain. Dia punya kelebihan, punya keburukan. Saya demikian juga. Ada bilang, kenapa paling saya Ustaz jelek suamiku? Itu takdirmu. Allah Maha tahu. Kenapa? Karena kalau dia gagah, malu jalan sama kau. Kenapa? Karena kau juga jelek. Ya toh? Nah, sangka baik. Bersami. Ibu terlambat makin 2 bulan. Senang itawa suaminya. Nah, telepon nih. Pak, terlambat kak 2 bulan. Alhamdulillah. Tapi Pak, jangkit dulu cerita-cerita nah. Karena kalau ndak jadi malu kita lagi tuh. Dah boleh rahasia berdua ini sayang. Oke, rahasia berdua. Beberapa hari kemudian datang petugas PLN. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ya? PLN Ibu. Kenapa Ki? Ibu terlambat 2 bulan. Kenapa bisa nak tahu ini? Oh, langsung sangka buruk kepada suaminya. Pasti lagi ini nih. Dia lagi cerita ini. Datang suaminya kudong, Assalamualaikum sayang. Apa sayang memang tongkol pembohong. Apa lagi itu? Kenapa itu PLN tahu? Pasti kau yang cerita. Nah berdua aja. Nggak aku tahu. Balik-balik kok. Ini suaminya mau klarifikasi. Dia pergi datang di PLN. Nah bilang, kenapa kau tahu? Istriku terlambat 2 bulan. Ada urusan apa? Nah bilang, ada catatan apa? Dia bilang suaminya, kenapa kau catat-catat? Apa urusanmu? Hapus itu. Nah, bisa jadi hapus Pak, tapi bayar Ki dulu. Kalau saya tidak mau bayar, kenapa istriku terlambat 2 bulan kau suruh Kak bayar? Kalau Bapak tidak mau bayar, terpaksa punyanya Bapak diputus. Kalau punya aku kau putus, apa nak pakai istriku di rumah? Nah, boleh terpaksa pakai Lili. Ini, padahal lain masuknya ini kodok petugas PLN. Iya toh, ini disebut sangka buruk. Jelas? Jelas Ibu? 3. Penyebab putus silaturahim. Sombong. Kita ini ibu-ibu, maafkan saya. Ini semua ini potensi sombong. Potensi. Kenapa? Karena kita semua ibu-ibu kaya. Apa itu sombong Ibu? Apa pakai mahal sombong? Ada kadang-kala kita perlu pakai barang mahal. Kenapa? Supaya tidak nak pandang enteng ke orang. Saya kalau pikat ceramah di depan pengusaha, saya pakai barang mahalku. Kenapa? Supaya tidak nak hina Kak. Dosa tidak, sombong tidak. Marwah namanya, muru'ah. Membela harga diri. Tapi kalau saya pergi majelis taklim lorong-lorong, saya pakai seadanya juga. Supaya apa? Supaya saya tidak mau memamerkan kekayaan di depan orang susah. Ibu-ibu datang pengajian ini, pakai itu masih berlian tak? Tidak apa-apa. Kalau perlu pakai di sini. Putar di sini. Seperti peleng India. Kurangi, kasih sini di sini. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Sombong belum tentu. Kapan sombong? Ibu kasih remeh orang yang tidak pakai. Itu baru sombong. Ibu pakai berlian, sombong belum. Kapan ibu pakai? Nah, sombong pakai itu. Kenapa nih? Apa maksudnya? Apa itu? Sombong begitu. Kenapa? Kita urusi orang-orang pakai. Yang asli silahkan pakai. Yang palsu yang kau calai. Nah susah kok. Saya saja kadang-kadang nak gosip. Nah bilang itu terus kuliah nak pakai bajuna. Kenapa? Itu susah kok. Ibu, sombong itu meremehkan orang. Kalau ibu ada rezeki pakai. Tapi jangan
Jangan gara-gara ibu lebih meremehkan orang lain. Sekolah seperti ini, silakan, tapi datang ke pengajian, jangan remehkan orang. Saya tanya dulu ibu, ada dua ibu-ibu, sama-sama kaya, sama-sama elit, sama-sama hebat. Satu penampilan seadanya, satu glamor. Mana yang ibu puji? Itu yang seadanya. Apa kita bilang? Kaya itu tapi dia sederhananya baik kita itu. Tapi kalau yang glamor, apa kita bilang? Tahu jago kaya tapi jangan bela pelang-pelang kok juga. Iya toh? Itu orang kaya saja glamor, kita masih celah. Apalagi kau yang seadanya mau kau glamor. Biasa iya mo. Jelas toh? Bu? Jangan sombong. Ya? Ciri-ciri orang sombong, pintu masuknya sombong itu ada 4. Pintu masuknya kesombongan, kata Nabi. 1, bertambahnya harta. Tadinya masyarakat biasa-biasa, tiba-tiba dapat pembebasan harta. Langsung banyak uangnya. Pakai kita mau pakai, tapi jangan remehkan orang yang tidak ada hartanya. Yang kedua, bertambahnya kekuasaan. Tadinya suaminya rakyat biasa pengusaha biasa, tiba-tiba jadi anggota DPR. Biasa iya Bu, 5 tahun bos. Enggak? 3, bertambahnya ilmu. Banyak sekali gelarnya. Doktor, SOS, SAG, MSI, PSD. Jangan kau sombong. Allah marah, nak kasih pikun kau. Apa baknya pikun? Tidak ada. Ada ini cerita, tidak tahu benar atau tidak. Banyak sekali gelarnya Bu. Kita dekat pensiun tua 70 tahun lebih, mulai diprotes sama istrinya. Pak, biasanya kalau mau kau pergi mengajar kau cium-cium jidatku. Ini mau 2 minggu tidak pernah kau cium. Dalam hatinya, astagfirullah. Berarti siapa kau cium selama ini? Ternyata pembantunya. Apa kau mau sombong? Ya toh. Ya. 4, bertambahnya popularitas. Saya punya potensi 2. Ilmu, popularitas. Jangan kau sombong dasar. Kenapa? Kau bisa jadi populer karena ada yang nonton kau. Biar saya hebat ceramah kalau tidak ada penontonku. Di sini di lapangan 1 jam saya ceramah hebat, tidak ada yang nonton. Leo ibu-ibu, kamu saya gila-gila. Iya toh. Apa yang mau sombong? Iya. Maka kalau sombong, potensi memecahkan persaudaraan. Kenapa? Orang lambat laun, jamu itu deh, pintar memang, kaya memang, cantik memang, tapi ada deh suka kena remehkan. Akhirnya orang menjauh. Begitu orang menjauh, putuslah persaudaraan. Kaya memang itu, tapi ada deh jamak kipit di rumahnya deh. Kenapa deh? Sombong dulu. Orang kaya saja sombong tidak disuka. Apalagi kau yang miskin. Potong kau sombong, deh cilaka. Nah, sekarang itu tadi banyak yang bisa menjaga persaudaraan, tapi waktu terbatas. Apa sih hebatnya kalau banyak teman? Ini tadi 1, murah rezekinya. Mana buktinya? Saya Ibu. Itu saya kalau pika pasar Ibu, nggak suka memanyece. Kenapa? Nggak pernah lakuanku. Baru kak turun ada yang teriak, Assalamualaikum Ustaz, dalam hatiku amami. Mau ku bayar, siaga ji. Ajak Ustaz. Nggak enak masih pagi-pagi. Ya, jangan makin Ustaz, barakat dalam hatiku itu memang kutunggu. Iya toh. 2, tertolak dari bencana. Ada mau ganggu ki, banyak teman tak. Jangan kok. Kalau kau ganggu itu, kami ini satu kampung kau lawan. Baik itu orang. Tapi kalau jahat ki, ambaknya saja. Kamu jelek memang itu. Ambak saya bantu kau. 3,
panjang umurnya. Banyak yang doakan. Maka kalau mau murah rezeki, salah satu caranya silaturahmi. Dan salah satu silaturahmi itu pengajian seperti ini. Tapi setan tahu, maka pengajian selalu kena dampingi setan. Caranya ditimbulkan sakwa sangka. Kenapa itu gurunya begitu-begitu? Kenapa bapak gurunya begitu? Baik ya, tadi malam pasti dimarahi sama istrinya ini, jadi mengajarnya tidak konsentrasi. Kenapa tamu selalu naik pembayaran? Ada mau bangun masjid rupanya. Begitu. Ya. Nah, kita juga sangka baik kepada pengelola yayasan. Kenapa nih anak-anak orang tua murid selalu marah? Berarti ada ketidakpuasan. Dia sangka baik. Berarti pelayanan guru kita mungkin tidak bagus. Evaluasi. Orang yang sangka baik, maka insya Allah akan ada solusinya. Sebaiknya sangka buruk, masalahnya ingin bertambah. Saudara-saudara sekalian, terakhir mewakili orang tua, saya menitip kepada yayasan dan guru-guru, tolong urus anak kami dengan baik. Ya. Kenapa kami pilih sekolah ini? Karena kami yakin sekolah ini bisa membantu anak kami mengisi otaknya, mengisi jiwanya. Kalau hanya otak yang mau, banyak sekolah yang bisa kami pilih. Tapi pilih ini karena kami yakin otaknya akan baik, akhlaknya juga akan baik. Tapi kalau itu tidak kita temukan, jangan salah kalau kami kecewa.